Poin FIFA, Malaysia dikangkangi Timnas Indonesia. Raisa Pukau GBK. Vietnam terancam hukum FIFA. Toni Kroos bikin klub bola baru di Madrid. Lawan Spurs, Arsenal tak boleh pakai jersey merah. Halo football lovers, Mimin kembali ingetin, baiknya kalian subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu ya, agar tak ketinggalan berita terbaru dunia sepak bola dari Starting 11 News. Dukung Timnas dengan cara yang berbeda. Outfit paling kece untuk nobar, main PS, nongkrong, hingga nyari gebetan nih. Kaos spesial dari Starting 11, merchandise edisi Timnas Day. Ada harga spesial selama masa pre-order. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Dari hasil UEFA Nation League Liga A Grup 3, tuan rumah Belanda harus berbagi poin dengan tamunya Jerman setelah laga berakhir sama kuat 2-2. Gol dari The Orange dicetak oleh Tijani Reinders di menit kedua dan Dumfries di menit 50. Sementara Der Panzer berhasil mencetak gol lewat Dennis Undav di menit 38 dan Joshua Kimmich di menit 45+3. Hasil ini membuat Jerman dan Belanda masing-masing berada di posisi 1 dan 2 klasemen sementara grup 3 Liga A UEFA Nation League dengan 4 poin. Sementara itu dari hasil UEFA Nation League Liga B Grup 1, Inggris sukses menang 2 gol tanpa balas atas Finlandia di Wembley. 2 gol The Three Lions diborong oleh Harry Kane di menit 57 dan 76. Hasil tersebut membuat pasukan Lee Carsley sementara berada di posisi 2 klasemen grup 1 Liga B UEFA Nation League dengan 6 poin. Sementara itu dari laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL, Kolombia menghajar Argentina di markas sendiri dengan skor 2-1. Gol dari Kolombia dicetak oleh Mosquera di menit 28 dan James Rodriguez di menit 60. Sementara itu, gol dari La Albiceleste dicetak oleh Nico Gonzalez di menit 48. Kemenangan ini membawa Kolombia berada di posisi kedua klasemen kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL dengan koleksi 16 poin. Di tempat lain, Brazil keok 0-1 atas Paraguay di Defensores del Chaco. Satu-satunya gol di laga itu dicetak oleh Diego Gomez menit ke-20. Brazil yang tak mampu membalikkan keadaan harus puas pulang tanpa poin. Atas hasil ini, Selecao tertahan di peringkat 5 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL. Beralih ke hasil dari grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia menahan imbang 0-0 Australia di Gelora Bung Karno. Hasil ini membuat pasukan Sinteyong sementara berada di posisi 4 klasemen sementara grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan raihan 2 poin. Puncak klasemen grup C ditempati oleh Jepang yang mengoleksi 6 poin setelah membantai Bahrain 5-0. Lalu di posisi kedua ditempati Arab Saudi dengan 4 poin setelah mengalahkan Cina 2-1, disusul Bahrain di posisi ketiga dengan 3 poin. Dari hasil imbang melawan Australia, poin FIFA Timnas Indonesia akhirnya bertambah. Kesuksesan Timnas Indonesia menahan imbang Australia berbuah tambahan 8,5 poin FIFA. Berkat tambahan poin tersebut, kini Timnas Garuda tercatat mengoleksi 1.124,17 poin. Hal ini sekaligus membuat Timnas Indonesia kembali mengangkangi poin FIFA Malaysia. Timnas Malaysia yang sebelumnya sombong menyalip poin FIFA Timnas Indonesia pasca menang atas Lebanon di Piala Merdeka, kini hanya mengoleksi poin FIFA sebanyak 1.117,64. Pasca laga Indonesia versus Australia di GBK, Raisa yang ditunjuk menyanyikan lagu-lagu beraroma kebangsaan. Sukses pukau 70.000 lebih penonton. Raisa menyanyikan 2 lagu kebangsaan berjudul Indonesia Pusaka dan Berkibarlah Benderaku. Para penonton yang hadir pun antusias dan ikut bernyanyi bersama. Lagu tersebut dinyanyikan Raisa setelah momen sakral fans menyanyikan lagu Tanah Airku.
Dua lagu yang dibawakan Raisa tersebut sekaligus mengiringi momen para punggawa timnas mengelilingi lapangan untuk menyapa fans. Penampilan Raisa tersebut mendapat apresiasi publik, berbeda dengan Anang and Friends di laga melawan Filipina yang justru mendapat cibiran. Tak hanya Raisa yang mampu pukau fans di GBK, koreo super besar yang dibuat di tribun GBK juga mampu membuat kagum fans. Koreo megah tersebut sengaja dihadirkan oleh salah satu kelompok fans timnas Indonesia, La Grande Indonesia. Koreo itu membentang dari sebagian sisi barat tribun GBK menuju sisi selatan dan berakhir di sebelah sisi utara tribun. Let's fight for our dream adalah tulisan besar yang terpampang di atas koreo indah tersebut. La Grande Indonesia tampak menyiapkan koreo itu dengan matang, bahkan persiapan mereka sudah dilakukan sejak beberapa hari sebelumnya. Sementara itu dari kabar lainnya, hasil imbang Indonesia melawan Australia berhasil menjungkir balikan prediksi media-media asing. Sebelumnya media asing banyak memprediksi Indonesia bakal keok dari Australia. Sportskida sebelumnya memprediksi anak asuh Sinteyong akan kalah dengan skor 0-2 dari Australia. Sementara itu, Sportsmall membuat prediksi yang lebih meremehkan Indonesia. Media asal Inggris itu menyebut Indonesia akan dicukur Australia 3 gol tanpa balas. Namun kenyataannya sebuah prediksi tersebut meleset. Artinya, timnas Garuda sekarang tak bisa dianggap remeh. Masih dari laga Indonesia versus Australia. Melihat hasil imbang yang diraih, netizen Australia marah-marah. Dua laga tanpa kemenangan dan hanya mengumpulkan 1 poin saja mendapat reaksi keras dari fans The Socceroos. Berbagai kemarahan tersebut diluapkan oleh fans Australia di postingan akun X @Socceroos. Banyak dari mereka yang kembali menuntut sang pelatih Graham Arnold untuk segera dipecat. Fans menganggap performa timnas Australia banyak kekurangan. Ada juga yang berani mengatakan bahwa performa timnas Australia memalukan. Beralih ke kabar berikutnya, pasca laga melawan Australia, Ketum PSSI mengatakan bahwa proses naturalisasi Miss Hilger sudah memasuki tahap akhir. Menurut Erick Thohir, dokumen tersebut sudah ditandatangani oleh Menpora dan Mensesnek. Lalu, pada hari Rabu 11 September 2024, dokumen tersebut akan ditandatangani Presiden. Setelah mendapat tanda tangan Presiden, lalu dokumen tersebut tinggal diproses di DPR RI. Menurut Erick Thohir, jika semuanya berjalan lancar, Eliano Renders dan Miss Hilgers akan gabung timnas Indonesia pada Oktober mendatang saat melawan Bahrain dan Cina. Sementara itu kabar lainnya datang dari rival timnas Indonesia, Vietnam. Dilansir dari Indozone, Vietnam dilaporkan terancam hukuman dari FIFA akibat penyelenggaraan turnamen LP Bank Cup 2024 yang berakhir tanpa pemenang. Dalam turnamen yang diadakan oleh Vietnam tersebut, ada satu laga yang batal yakni Thailand versus Rusia karena alasan cuaca. Akibatnya, Federasi Sepak Bola Vietnam mengubah format turnamen tersebut menjadi laga persahabatan biasa. Perubahan format tersebut dinilai banyak pihak akan mendapat sanksi dari FIFA. FIFA kini masih mengkaji laporan resmi dari pihak Federasi Sepak Bola Vietnam mengenai situasi yang terjadi. Lanjut ke kabar dari sepak bola Eropa, dilansir dari Goal, bek Manchester City Nathan Ake terlihat menangis saat ia ditandu keluar lapangan setelah menderita cedera hamstring parah. Ake mengalami cedera di laga UEFA Nations League antara Belanda dan Jerman. Bek Manchester City itu tampak kesakitan. Ake kini sedang jalani tes medis lanjutan untuk menentukan seberapa parah cederanya. Pihak Manchester City juga masih menanti kabar terbaru cedera Ake. Masih dari Belanda versus Jerman di UEFA Nations League. Dilansir dari Sport Bible, Matthijs de Ligt diganti langsung oleh pelatih Ronald Koeman di babak pertama pasca melakukan kesalahan fatal di laga tersebut. Koeman dikritik oleh beberapa media pasca ia menarik de Ligt di babak pertama. Namun pasca laga usai, Ronald Koeman angkat bicara soal keputusannya menarik keluar Matthijs de Ligt. Koeman seakan membela de Ligt dengan mengatakan bahwa ia mengganti de Ligt bukan semata-mata karena melakukan kesalahan, melainkan ingin mencoba pemain Brighton, Paul van Hecke.
Beralih ke kabar berikutnya, dilansir dari Goal, Harry Kane mendapatkan penghargaan setelah mencatatkan penampilan ke-100 untuk The Three Lions saat melawan Finlandia di laga UEFA Nation League. Kane dihadiahi trofi khusus dan karangan bunga oleh legenda Chelsea dan Inggris Frank Lampard. Harry Kane menemani penghargaan spesial tersebut dengan ditemani oleh istri beserta anak-anaknya di lapangan. Berita selanjutnya datang dari Chelsea. Dilansir dari Goal, fans Chelsea merasa kecewa dengan rencana pembangunan stadion baru setelah kehilangan kepercayaan terhadap pemilik bersama Todd Boehly dan Clear Lake. Fans Chelsea lebih mementingkan peningkatan performa daripada membangun stadion baru. Sebelumnya muncul kabar bahwa The Blues ingin bangun stadion di daerah Earls Court dengan kapasitas yang lebih banyak dari Stamford Bridge. Beralih ke kabar berikutnya, dilansir dari Daily Mail, pemain yang mencederai Martin Odegaard di laga Norwegia versus Austria, Christian Baumgartner telah meminta maaf. Permintaan maaf itu langsung ia tunjukkan kepada Odegaard yang kini harus berjalan dengan kruk berkat tackle kerasnya. Baumgartner mengunggah permintaan maafnya tersebut lewat Instagram story-nya di akun @baumi_14. Ia berkata tidak sengaja melukai pemain Arsenal tersebut dan berharap Odegaard pulih dengan cepat. Kabar berikutnya datang dari Arsenal. Dilansir dari The Sun, jelang lawan Tottenham Hotspur di Liga Inggris, Arsenal tidak diperbolehkan mengenakan jersey merah kebanggaannya untuk pertama kalinya dalam sejarah derby London Utara. The Gunners akhirnya mengalah akan mengenakan jersey tandang warna hitam saat melawan The Lily Whites. PGMOL memutuskan bahwa Arsenal tidak dapat mengenakan warna merah karena dikhawatirkan menyamai jersey putih milik Spurs. Menurut PGMOL, jersey kandang Arsenal musim ini warnanya dominan putih. Meski Arsenal sudah mengajukan celana dan kaos kakinya memakai warna merah, namun tetap saja tidak diperbolehkan oleh PGMOL. Dari kabar lainnya, mantan pemain Real Madrid Toni Kroos baru-baru ini dikabarkan telah membentuk klub sepak bola di kawasan kota Madrid. Dilansir dari Football Espana, dalam membentuk sebuah klub di kota Madrid, Toni Kroos bekerja sama dengan Federasi Sepak Bola Kerajaan Madrid. Klub bernama Encinas de Boadilla yang terletak di tepi barat kota Madrid telah resmi menjadi klub akademi Toni Kroos. Ia berharap klub itu mampu menjadi wadah anak-anak yang ingin mengembangkan talenta sepak bolanya. Dilansir dari Daily Mail, Ronald Koeman angkat bicara soal pertengkaran yang terjadi di internal timnas Belanda antara Jurien Timber dan Wout Weghorst. Sebelumnya, Weghorst sampai keluar lapangan berkat pertengkarannya dengan Timber. Koeman mengaku pertengkaran tersebut merupakan hal yang lumrah. Menurut Koeman, media tak boleh membesar-besarkan hal tersebut. Internal de orangnya pun kini dalam keadaan baik-baik saja setelah Koeman meminta kedua pemain saling memaafkan. Sementara dari timnas Prancis, dilansir Get Football News France, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps terlihat dicemooh oleh fansnya sendiri saat laga melawan Belgia di Stadion Groupama Lyon. Cemoohan tersebut terjadi saat pengumuman skuad dari kedua tim sebelum laga. Tak hanya Deschamps yang disoraki, pemain Prancis seperti Barcola, Mbappe, maupun Guendouzi juga mengalami nasib yang sama. Menurut laporan, cemoohan tersebut datang dari fans yang kesal terhadap performa Les Blues saat kalah dari Italia. Beralih ke kabar dari La Liga. Dilansir dari Tribuna, meski La Liga sedang libur, namun pelatih Barcelona Hansi Flick tetap bekerja. Flick bersama stafnya Bojan Krkić terlihat memantau laga Barcelona Juvenil A. Flick mengaku ingin mengisi waktu luangnya tersebut dengan tetap bekerja untuk perkembangan Barcelona. Pelatih asal Jerman tersebut mengaku senang mempelajari sistem pembinaan pemain muda di Barcelona. Dirinya ingin menemukan banyak pemain dari tim muda Barcelona. Kabar berikutnya datang dari negara Hansi Flick, Jerman. Dilansir dari Get Football News Germany, klub divisi 2 Liga Jerman, Hamburg, telah resmi memutus kontrak bek tengahnya, Mario Vukcevic. Langkah tersebut sudah disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Vukcevic sendiri sedang terjerat kasus doping yang telah terbukti di persidangan. Berkat hal itu, Vukcevic harus menjalani hukuman tidak boleh bermain sepak bola hingga tahun 2026. Dilansir Get Football News France, mantan pemain AS Monaco yakni Wissam Ben Yedder dilaporkan akan segera menjalani sidang atas dugaan kasus pelecehan seksual. Kabarnya sidang akan dilaksanakan pada 15 September 2024. Ben Yedder ditahan akhir pekan lalu karena dituduh mencoba melakukan pelecehan seksual terhadap seorang wanita di dalam mobilnya. Ia saat ini berada di bawah pengawasan kepolisian dan harus jalani wajib lapor ke kantor polisi hingga ia diadili nanti.
Kabar berikutnya datang dari Serie A. Dilansir dari Get Football News Italia, Inter Milan ternyata kepincut untuk mendatangkan bek Leverkusen Jonathan Tah. Nerazzurri yang hobi angkut pemain gratisan mengaku siap untuk menampung Tah yang kontraknya akan habis 2025 mendatang. Bek tengah Leverkusen tersebut disiapkan sebagai pengganti dari De Vrij dan Acerbi yang umurnya makin menua. Profil bek yang sering bermain dengan pola 3 bek seperti Tah sangat disukai oleh Simone Inzaghi yang notabene pecandu taktik 3 bek. Sementara itu, tim kota Milan lainnya, AC Milan, kini sedang sibuk memamerkan produk fashion terbarunya. Dilansir Goal, Rossoneri telah meluncurkan koleksi fashion terbaru bekerja sama dengan klub Major League Baseball, New York Yankees. Dua klub yang dimiliki Redbird Capital tersebut meluncurkan berbagai produk fashion eksklusif dari mulai jaket varsity, hoodie, kaos, hingga topi. Semua produk yang diluncurkan dilengkapi dengan unsur dari kedua klub. CEO Milan, Giorgio Furlani, mengaku alasan mereka meluncurkan produk ini adalah sebagai penghargaan kedua kota, baik Milan maupun New York sebagai kota mode dunia. Dilansir dari Tribal Football, Anthony Martial dilaporkan gagal menyelesaikan kesepakatan transfer untuk pindah ke klub Brasil Flamengo. Kegagalan tersebut disebabkan oleh tuntutan gaji yang tinggi dari sang pemain. Pemain yang bersatu sebagai agen bebas tersebut meminta gaji tinggi plus kontrak selama 3 tahun, yang kemudian ditolak oleh Flamengo. Mantan klub Ronaldinho itu mengaku bahwa syarat yang diminta Martial tidak masuk akal. Kabar selanjutnya datang dari Marcelino Ferdinand. Dilansir dari Goal, impian masyarakat sepak bola tanah air melihat Marceng tampil di ajang Championship 2024-25 pupus sudah. Pasalnya mantan pemain KMSK DNZ tersebut telah terlempar dari daftar 25 pemain yang didaftarkan oleh Oxford United untuk mengarungi ajang Championship musim ini. Nama Marcelino Ferdinand hanya dimasukkan dalam skuad Oxford United U21. Dilansir dari bola.net, akun Instagram pribadi penggawa Timnas Indonesia Calvin Verdong, yakni @c.verdong, telah menembus 1 juta followers. Verdong pun mengucapkan terima kasih kepada para fans. Menariknya, pemain NEC Nijmegen tersebut menulis kalimat ucapan terima kasih dengan bahasa Indonesia di postingannya. Sungguh pencapaian yang luar biasa. Terima kasih kepada semua yang telah bergabung dengan saya dalam perjalanan ini, tulis Verdong.